Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ay khabariyatul labdun insya'iyatu ma'nan Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi muqaddimati syamsiyah wa ba'du falamma kana bitifaqin ahlil aqli wa itbaqin dawil fadli annal uluma siyamal yakiniyati a'lal matalib wa abhal manakib wa nasayib wa asrafal ashasil bashariyah wa nafsahu asra ittisalan bil uqulil malakiyah. Wa qala fi qasidatil burdah lil imam Syarifuddin Abi Abdillah Muhammad al-Busyiri, Saraita min haramin laylan minal harami kama saral badru fi dajim minadulami. Maulaya salli wa sallim da ala habibika khairil khal wa bitantarqa ila anil tamang zilatan min qabi kausaini lam tudrak walam turami. Maulaya salli wa sallim da abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama yang saya hormati para kiai, para asatid, para masyaikh, para hujjaj, wabil khusus guru-guru kita bersama, yakni pimpinan Majelis Ta'lim Rojaun Najah, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas, pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah, alladzina lam yudkar ismuhum ta'diman wa tauqira lahum. Kita doakan bersama-sama guru-guru kita, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, dan digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintah, atasan bawahan, Pak RT, ada Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah. Juga yang saya hormati para panitia acara, baik yang tua ataupun yang muda. Juga yang saya hormati
para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini pa'am mado matu patakunu alamatan lirobi, ngajadikeun ciri kita diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selamat malam minggu buat kalian yang diam-diam menunggu. Selamat bulan Januari buat kalian yang diam-diam mencintai. Enaknya sih di malam hari duduk sambil ditemani kopi. Tapi kopi di sini bukan kopi dingin seperti dinginnya sikapmu. Kopi di sini adalah kopi terpahit dengan kenangan termanis. Genggam kesedihan sebagai duka paling dalam. Jika hatimu ingin dibicarakan, datanglah kepada diriku, mari kita perbincangkan. Niscaya kopi yang kubuat tak akan sepahit terasa kehilangan. Hadirin, kembali lagi bersama saya di tempat yang sama dengan kenangan yang berbeda. Tempat tak berubah, kenangan pun tak berpindah. Buat para jamaah nggak usah gelisah, apalagi gundah, karena nanti di akhir kisah kalian semua akan mendapatkan bongsang untuk dibawa ke rumah. Kalau nanti bongsangnya isinya pada bekah, ya tinggal angetin aja. Lumayan buat di pagi hari sarapan yang begitu cerah. Maka berbahagialah, jangan gelisah, karena acara ini acara yang istimewa, bahkan panggungnya pun megah. Dan niatkan datang sini dengan lillah. Mudah-mudahan di ini Korea, di ini wilayah, di ini daerah, dan kita semua para jamaah mendapatkan berkah. Amin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini adalah the best of moment, beautiful of moment. Malam hari ini adalah malam tercantik dan malam terbaik. Kenapa? Karena pada malam hari inilah kita memperingati di Isra dan dimirajkannya Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Rasul Isra wal Mi'raj, yang pertama kali percaya yaitu Abu Bakar Siddiq. Yang tidak percaya terhadap Isra wal Mi'raj yaitu Abu Jahal. Abu Jahal mah pak nggak percaya Isra Mi'raj teh. Padahal Abu Jahal mah pinter, kaharti Quran ge. Tapi kekeh we Abu Jahal mah kagak percaya. Kira-kira kalau ada sekarang nih Abu Jahal disetrum pasti. Mantakan ditegaskan di dalam kitab Burdah, di dalam syairnya mengatakan seperti ini. Rodat balagotuha da'amu aridiha rodal goyuri anil jani minal huromi. Rodat balagotuha, kalau guru saya mah nyura balagotuha itu sastra bahasa Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini termasuk sastra bahasa terbaik. Bahkan ahli sastra sedunia sebenarnya mengakui bahwa Al-Quran ini adalah sastra bahasa terbaik. Jadi gini, rodat balagotuha da'amu aridiha, nolaknya bahasa Al-Quran atau nolaknya ayat Al-Quran atau mukjizat terhadap pengakuan seseorang yang menentang terhadap Al-Quran. Contoh, ketika ada orang yang tidak percaya terhadap Isra wal Mi'raj, berarti orang tersebut sebenarnya tanpa disadari sudah dibantah atau ditolak oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini penjelasannya sudah tercatat di dalam Al-Quran. Makanya ketika ada orang yang tidak percaya Isra Mi'raj, maka mereka sudah bertentangan dan bertabrakan dengan Al-Quran. Sedangkan orang yang tidak percaya Al-Quran dan Al-Quran ini adalah mujizat, maka fantajiru ayal adaba illam tu'minu. Bahasa kita mah tinggal tunggu basic sa. Ya Allah,
Mantakan diadakan acara ini teh supaya tambah keimanan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan oleh ulama akidah ini dijadikan termasuk akidah samai dan kita wajib untuk mempercayai karena ada di dalam kitab suci yaitu Al-Quran. Mana suratnya? Yaitu surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilaih maknanya wallahu alam bimrodi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuma gini Pak, Al-Quran ini menurut Imam Bushiri laha ma'anin kamaujil bahri fil madadin. Laha ikut tetap kadue ayat Al-Quran ma'anin utawi piro-piro makna Al-Quran kang akeh kamaujil bahri kang tetep kaya ombak sagara fil madadin ing dalem budah lautan. Jadi Al-Quran ini maknanya banyak Pak. Saking banyaknya mana Al-Quran diibaratkan oleh Imam Bushiri kamaujil bahri fil madadin, bagaikan ombak lautan di dalam budah lautan. Saking banyaknya mana Al-Quran. Mantakan kalau kata guru saya mah lebih baik kita baca Al-Quran satu ayat tapi direnungkannya berjam-jam daripada kita baca Quran banyak tapi tidak direnungkan. Bahkan saya mau banyak-banyak, ini wes satu ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lafaz subhana menurut sebagian ulama ahli tafsir terutama di dalam kitab tafsir As-Sawi di jilid kedua di dalam surat Al-Isra sebelah kanan adanya barisan ke-12 dari bawah ke atas. Di situ mengatakan bahwa lafaz subhana ini bisa dibaca dua segat. Yang pertama bisa dikatakan masdar samai, yang kedua bisa dikatakan isi masdar. Ketika dikatakan masdar samai itu referensinya ada di dalam kitab Nado Maksud. Mana? Wa masdarun ata ala dorbaini mimi wa goirihi ala kismaini minji salah sifal jamil laji sumi wa ma ada hupal kiasata tabi. Itu dalilnya. Ketika dikatakan isi masdar lafaz subhana, kenapa dikatakan isi masdar? Karena lafaz subhana ini al ismu wudi amaudi al masdar. Suatu kalimat isim yang diposisikan di posisinya masdar itu disebutnya isim masdar. Ongkoh mah dekat sama kiai tapi kagak mau ngaji, tah isi masdar itu. Deket sama kiai mah tapi kagak mau ngaji, isi masdar. Atau anak muda mah begini nih, ongkoh mah pengen kawin tapi embung ngaji, tah sama itu ge. Biasa anak muda kawin pengen ngaji embung, ditanya mamanya ngapa sih janggal wae ngaji atuh no teman-temanmu pada ngaji embung. Pas ditanya ngapa tuh kawin, iya hari kawin we cengengesan kita mah ya, ngaji embung kawin cengengesan atuh kudu akur Pak. Ini buat anak muda nih kudu akur. Kalau pengen kawin kudu pengen ngaji, kalau pengen kawin kudu pengen ngaji. Kenapa? Karena gini, ketika kita berumah tangga, berkeluarga, kan ku ampusakum walikum naro, jagalah dirimu dan ahli-ahlimu, ya istri, anak, intinya keluarga, anaro dari neraka. Cuma kan gini, ketika kita berkeluarga terus kita ibadah, anak kita nggak bisa cara-cara sholat, cara-cara ibadah kayak rukun sholat, syarat sholat, atau istri nggak tahu rukun sholat, syarat sholat, kita kewajiban sebagai suami untuk memberitahu kepada anak, untuk memberitahu kepada istri bagaimana rukun sholat, bagaimana syarat sholat. Kasih tahu, Neng, nih ada syarat, ada rukun. Syarat mah Neng suatu perkara yang dibutuhkan terhadap sahnya sholat, tetapi perkara tersebut bukan termasuk juz sholat, nah itu syarat. Ada lagi Neng rukun, rukun mana? Suatu perkara yang termasuk yang disahkan terhadap sahnya sholat, tetapi perkara tersebut termasuk juz sholat, nah itu disebutnya rukun. Terus kalau rukun ada berapa? Rukun ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Ketika rukun dikatakan 13, 14 itu mah tumaninahnya disatukan.
ada lagi neng yang mengatakan 17-18. Ketika rukun dikatakan 17-18 itu mah niat keluar dari sholat dijadikan rukun. Ada lagi neng yang mengatakan rukun sholatnya 19, itu mah ditambah ikhlas. Ada lagi neng rukun sholat yang mengatakan 20, itu mah ditambah sama orang yang sholatnya. Kasih tahu begitu istri teh, anak kasih tahu. Kita mah kuat kagak tahu rukun sholat syarat sholat. Cuma kan gini Pak Bu, rukun sholat ini tidak akan bisa kita ketahui kalau kita enggak ngaji. Mantakan penting kagak ngaji teh? Penting. Ini teh baru sholat doang, belum ibadah-ibadah yang lain. Contoh dah gini, istri kita keluar darah, kan enggak setiap perempuan mengetahui tentang darah. Kalau nggak ngaji mah bener gak Bu? Walaupun ibu-ibu ini, perempuan ini sebagai pelaku, ya kan yang head mah ibu-ibu doang, laki mah enggak. Nah, ketika istri kita tidak mengetahui tentang masalah darah, atuh kita kewajiban suami untuk ngasih tahu kepada istri bagaimana darah teh. Darah teh macam-macam, ada darah head, ada darah istihadoh, ada darah nipas. Ketika istri keluar darah head, atuh kudu tahu berapa had akolnya, berapa had wasatnya atau golibnya, berapa had aksarnya, berapa masa sucinya. Cuma kan yang jadi pertanyaan, mual bisa kita ketahui ilmu tersebut kalau kita kagak ngaji. Berarti penting kagak ngaji teh? Penting. Jangan kawin pengen ngaji embung, galau yang ada pedet banget laki teh gua mah. Jadi kudu akur kalau pengen ngaji, kalau pengen kawin kudu mau ngaji. Karena gini Pak Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Cuma yang jadi pertanyaan gini, ketika kita ibadah kepada Allah, kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun, bagaimana kita beribadah kepada Allah, ubudiyah kepada Allah, wa nahnu jahilun, sedangkan kita bodoh? Itu nggak bisa Pak. Kita sholat nggak tahu rukun sholat, sholat nggak tahu syarat sholat, itu nggak bisa. Kita ibadah bodoh teh nggak bisa Pak. Karena gini, semua manusia yang beramal bigoiri ilmi amaluhu, semua manusia yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya pasti mardudatun latuk balu, moal diterima ditolak. Maka kan penting ibadah teh kudu pakai ilmu Bu. Ditolak, potensi besarnya ditolak kita kalau ibadah nggak pakai sedangkan ilmu ini adanya di pengajian. Mantakan guru-guru kita ngasih tahu ke kita teh Bu, ayo ngaji sampai ngebudah-budah itu mulut. Karena memang penting ngaji mah, ya penting ngaji mah. Cuma bagaimana, kan saya bingung, saya kan kerja, saya kan udah tua Bu. Cuma ibadah ngaji yang tidak ada sangkut pautnya dengan sikon Bu. Mau tua mau muda wajib ngaji. Pan utlubul ilma minal mahdi ilalah di talim ge. Mencari ilmu itu dari kita dibuai sampai kita masuk liang lahat. Atau belum mati mah atuh kekewe ngaji wajib. Bahkan ditegaskan nama Kanjeng Rasul, thalabul ilmi paridotun. Ibadah-ibadah yang lain mah sholat fardu, tapi ngaji mah paridotun. Di sini taknya pakai tak mubalagoh, nunjukkan banget wajib. Sampai keluar urat ngomongnya banget wajib ngaji mah. Terus bagaimana, kan saya kerja, atuh kerja mah kerja lanjutkan. Sebab ibadah mah bukan ngaji doang Pan, kerja ge ibadah sama napakohin anak, istri, keluarga, orang tua sama. Cuma jangan kita tinggalkan ngaji. Sebab kaidah usul fikih mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa digapai keseluruhannya maka jangan kau tinggalkan keseluruhannya. Ketika kita sehari nggak bisa nih ngaji sehari sekali, ya atuh seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali nggak bisa atuh saya mah kerja, ya atuh 2 minggu sekali. 2 minggu sekali nggak bisa,
Ya atuh sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali guys saya mah nggak bisa. Atuh sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa. Gawe apa? Kuat kagak bisa sebulan sekali ya. Matakan penting ngaji mah Pak Bu. Makanya alhamdulillah ketika kemarin saya mendengar bahwa anak muda di Cimangwates ngadakan pengajian pemuda. Itu keren, sangat keren. Kenapa? Gini, kalau saya mendengar kata pemuda, saya jadi teringat sejarah, yaitu Budi Utomo. Tahu Budi Utomo? Yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda, Budi Utomo. Nah itu Budi Utomo teh ngaji Pak, santri. Dia nyantrin di mana? Di Syekh Soleh Darat Semarang. Sekobongnya sama Mama Sempur Pleret. Dan Syekh Soleh Darat Semarang mempunyai kobong rempuan, yang diantaranya nyantren yang di rempuan yaitu Raden Ajeng Sari R.A. Kartini. Itu R.A. Kartini santri Pak Bu. Atuh kenapa R.A. Kartini nggak pakai kerudung? Itu mah akibat kaum orientalis. Atuh santri Budi Utomo ngaji Budi Utomo. Matakan ketika Budi Utomo mendeklarasikan Sumpah Pemuda ngegeleger rakyat Indonesia teh Pak. Kenapa? Karena ngaji, diajar mantek, balagoh, mani, bayan, nahu, sorob. Matakan ketika membacakan Sumpah Pemuda ngegeleger rakyat Indonesia teh. Nah ini Budi Utomo ngaji. Matakan malu kalau kita nggak ngaji pahlawan ngaji gitu. Matakan alhamdulillah diadakan pengajian pemuda. Kenapa? Karena gini Pak, kalau ada pengajian pemuda nih, bapak-bapak yang udah tua jangan malu untuk ikut. Karena yang dimaksud pemuda kalau kata santri maneh min itlaqil umur wa idlatil jiwa. Yang dimaksud pemuda teh bukan masalah umur Pak, tapi masalah jiwa. Bukan masalah umur yang dimaksud pemuda teh, tapi masalah jiwa. Umur boleh tua tapi jiwa kudu muda. Jadi kalau ada pengajian pemuda jangan malu buat ikutan, yang tua ikutan ngaji. Dan kerennya ngaji Pak, kerennya ngaji gini. Ketika kita nanti di yaumil kiamah dihisab Pak, diperiksa ibadah kita, sholat kita diperiksa, terus sholat kita teh nggak benar, belum rapi sholat kita teh. Tetapi kita di dunia ada cita-cita, ada keinginan untuk memperbaiki sholat kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Di antaranya itu dengan kita ngaji. Dan rekaman ini diperlihatkan nanti di hadapan Allah. Kan sangat keren Pak. Walaupun ibadah kita masih berantakan, tapi kita ada cita-cita, keinginan untuk memperbaiki ibadah. Kan keren ngaji teh. Coba betapa malunya kita Bu ketika diperiksa ibadah kita, sholat kita nggak bener. Terus di dunianya nggak ada cita-cita, keinginan untuk memperbaiki ibadah, yaitu dengan cara ngaji. Kan malu di hadapan Allah Bu. Makanya berkahnya ngaji teh, salahnya ge dihampura, komo-komo benernya. Karti Bu. Insya Allah. Balik lagi pembicaraan awal bahwa lafadz subhana teh termasuknya bisa dibaca 2 segat, isi masdar dan masdar samai. Lanjutan suratnya subhanalladzi asro. Asro di sini termasuknya fi'il mutaaddi. Kata Kiai Ono mah fi'il lazim. Benar, jangan disalahkan. Kalau ada kiai mengatakan lafadz asro fi'il mutaaddi, benar. Lafadz asro fi'il lazim, benar, jangan disalahkan. Cuma gini, ketika lafadz asro dikatakan fi'il mutaaddi, maka maknanya jadi makna hakikat. Fi'il, fa'il, maf'ul, subjek, objek, predikat. Maknanya asro teh yang memperjalankan Kanjeng Nabi Muhammad adalah Gusti Allah. Itu kalau maknanya dijadikan fi'il mutaaddi lafadz asro. Tapi kalau dijadikan fi'il lazim, maka maknanya jadi makna majaz. Asro aesoyarohu sarian, subhanalladzi asro aesoyarohu sarian. Maha suci Allah yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad berjalan. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj teh Bu tidak sendiri Bu, tapi diberjalankan oleh Gusti Allah. Atau kalau Allah yang berkehendak mah Bu nggak akan mustahil. Kanjeng Rasul Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tembus ke 7 lapis langit, nggak mustahil. Benar gak? Mantakan sebenarnya Isra Mi'raj ini teh supaya tambah-tambah keimanan kita dan tambah-tambah ketawidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Isra Mi'raj ini Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Allah ini adalah maha kuasa. Maha kuasanya Allah. Allah kesifatan kudrat iradat. Atau gimana enggak kuasanya Allah Bu? Ketika
Kanjeng Rasul menembus 7 lapis langit? Penjelasan langit, Bu. Kan langit itu asamawat, langit. Kenapa lapat asamawat ini dijamakan? Karena langit itu, Bu, diciptakan oleh Allah berbeda-beda unsur, Bu. Berbeda-beda unsur. Langit pertama diciptakan dari ombak yang dibekukan. Langit kedua diciptakan oleh Allah yaitu dari marmer putih. Langit ketiga diciptakan oleh Allah dari tembaga. Langit keempat diciptakan oleh Allah dari perak. Langit kelima diciptakan oleh Allah dari langit ketiga diciptakan dari Allah dari tembaga. Langit keempat dari perak. Langit keenam dari emas. Langit ketujuh yaitu dari intan yakut merah. Jarak langit pertama ke langit kedua, Bu, itu 500 tahun, Bu. 500 tahun. Sedangkan ini 7 lapis langit. Berarti 7 kali 500 berapa? 3.500. 3.500 tahun. Makanya jangan percaya nih kalau ada astronot katanya, astronot pergi ke bulan. Jangan percaya, Pak. Kenapa? Karena kan jaraknya aja. Nih bulan itu ada di langit keempat. Sedangkan jarak langit ke-1 ke langit kedua itu 500 tahun. Berarti ke langit keempat berapa? 2.500 tahun. Atau pirakue bisa, Bu. Astronot pergi ke bulan katanya, ngapain ke bulan? Katanya nanam singkong. Pan di Sawakonita ge ada ya. Jauh-jauh nanam singkong ke bulan. Jadi jangan percaya, Bu. Karena nih menurut ulama ahli falak yang memperdalam ilmu matahari, langit dan planet-planet dan hisabannya, itu mengatakan bahwa matahari ini jatiyah, Bu, dan bulan ini adalah arodiyah. Jadi pantulan cahaya matahari itu bulan itu cahaya dari pantulan cahaya matahari. Matakan mustahil astronot pergi ke situ mah, Bu. Terkecuali Kanjeng Rasul mah nembus 7 lapis langit ge. Dapan yang astro yang menjadikan Kanjeng Rasul beda adalah Gusti Allah. Atau kalau Gusti Allah mah gak akan mustahil, Bu. Dapan Gusti Allah mah ijarada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Itu tidak akan mustahil. Dan lanjutan surat ayatnya asra bi abdihi. Bi abdihi ini yang jadi pertanyaan, kenapa Allah ngeibaratkan di sini bi abdihi bukan bi muhammadihi? Kenapa Allah ngeibaratkan Kanjeng Nabi Muhammad teh bi abdihi bukan bi muhammadihi, bukan bi rasulihi? Renungkan nama kita, Bu, kenapa ya? Ini mah ayu, anak muda, rempuan dipikirin teh. Perempuan wae diem kata manya apa sih galau wae. Atuh mah gimana aku nggak galau, Mak? Aku mencintai dia diam-diam mencintainya. Tapi kenapa dia diam-diam menduakan dan menduakan diam-diam? Kan sakit, Mak. Ya udah ngaji we, lu ngaji segala galau. Udah ngaji, Mak. Gimana aku mau ngaji, Mak? Seandainya aku ngaji, di tangan kananku aku memegang pulpen, di tangan kiriku aku memegang buku. Kalau dia tidak ada di sampingku, apa yang akan kutulis? kata mate udah ngaji. Ingat kata Pidibek, sudah jangan ke kampung Wates, ia sudah ada yang punya. Perempuan tak cuma dia, ada 3 miliar 21. Banyak perempuan mah, tenang we. Yang penting mah ngaji ya. Karena gini nih, kita itu harus fokus ngaji. Kenapa? Karena jadikanlah dirimu menjadi pribadi yang berkualitas, sehingga Allah akan memberikan kepadamu adalah wanita yang terbaik untukmu. Jadi yang penting mah ngaji we. Nih pikirin bi abdi, kenapa ya bi abdi ini mah? Ngapa ya dia nggak suka sama gua? Ih, pedet banget laki teh. Kenapa di sini lapat bi abdihi Allah mengibaratkan Kanjeng Nabi teh bukan bi Muhammadi tapi bi abdihi? Sebagian ulama di tafsir mengatakan kenapa bi abdi? Karena kalau Allah mengibaratkan bi Muhammadihi, Kanjeng Rasul menjadi korban kedua setelah Nabi Isa. Apa korban Nabi Isa? Nabi Isa diakui
anak Tuhan oleh kaum Nasrani. Mantakan Allah mengibaratkan di sini bi abdihi, yaitu untuk menyelamatkan Kanjeng Nabi menjadi korban kedua setelah Nabi Isa. Dan kenapa bi abdihi Kanjeng Rasul disebut hamba? Karena Isra Mi'raj Kanjeng Rasul teh Bu tidak gratis Bu, naik burung teh nggak gratis. Tapi kenapa Kanjeng Rasul dikatakan hamba? Karena ini hasil atas perjuangan Kanjeng Rasul menjadi seorang hamba. Mana hasil perjuangan Kanjeng Rasul menjadi seorang hamba? Kanjeng Rasul ketika dakwah Islam diintimidasi, diembargo, bahkan ingin dipenggal kepalanya oleh kaum kafir. Tapi Kanjeng Nabi maju apa mundur? Maju Kanjeng Nabi Bu. Kita mah mau ngaji hujan, libur. Ya, gua mah pedet banget laki teh. Mau sholat hujan, libur tega. Sholat ada liburnya. Nah, mantakan ibadah yang paling tertinggi teh ketika kita mengakui bahwa kita adalah seorang hamba. Mana ciri kita mengakui sebagai seorang hamba? Yaitu diantaranya sholat. Berarti sholat teh bahwa kita mengakui diri kita adalah seorang hamba. Mantakan walaupun sepang-pangnya kita, semetal-metal kita, sholat mantong ditinggal. Karena sholat mah yaitu pengakuan kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Bahkan Bu, dahsyatnya sholat Bu beda sama ibadah-ibadah yang lain Bu. Sholat mana ketika ibadah yang lain mah ketika diwajibkan, seperti zakat. Zakat ketika diwajibkan biasa Bu, bahasa kita mah gini, malaikat ya Jibril, kata Allah ya Jibril kasih tahu Kanjeng Nabi untuk mewajibkan zakat. Malaikat Jibril datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, kata Allah untuk merentahkan untuk diwajibkannya zakat. Udah beres. Tapi sholat mah beda Bu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mau mewajibkan sholat, Kanjeng Rasul diberi yaitu undangan resmi dari Allah melalui malaikat Jibril. Kata Allah, ya Jibril, ambil buruk tuh di surga, jemput Kanjeng Nabi. Jemput Kanjeng Nabi di surga. Jemput Kanjeng Nabi, ambil buruk di surga. Diambil buruk sama malaikat Jibril untuk menjemput Kanjeng Rasul. Dan dari ayat ini dibikin syair oleh Imam Busyiri, yaitu syairnya begini. Saroita min haramin lailan ila harami kama sarol badru fi dajim minajulami. Ketika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj Bu, Kanjeng Rasul Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berjalan Kanjeng Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk. Kama sarol badru fi dajim minajulami, bagaikan berjalannya bulan purnama di malaman yang begitu gelap gulita. Jadi mencorong Bu malaikat Jibril Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa Isra Mi'raj teh. Ketika sudah sampai Masjidil Aqsa, Kanjeng Rasul wa anta tahtariku sab'ati baqo, menembus 7 lapis langit Bu. Ketika menembus 7 lapis langit, di belah kanan malaikat Jibril, di belah kiri malaikat Mikail. Pi maukibin kuntafi sohibal alami. Bahkan sebagian kaum mengatakan Kanjeng Rasul teh Mi'raj Bu, dari langit pertama ke langit 7 itu dikawal oleh ribuan para malaikat. Bahkan sebagian kaum mengatakan 70.000 malaikat mengawal Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menembus 7 lapis langit. Ketika Kanjeng Rasul Mi'raj sampai ke langit ke-7, di situ ala janahi Jibril, Kanjeng Rasul menggunakan kendaraan yaitu jangjang malaikat Jibril Bu. Jangjang malaikat Jibril. Ketika sudah sampai situ menembus Sidratul Muntaha. Ketika sampai Sidratul Muntaha menembus 70.000 alam cahaya. Satu alam cahayanya yaitu 500 tahun Bu jaraknya ke alam cahaya kedua. Tetapi kalau perjalanan biasa, karena ini kehendak Allah, maha kuasa Allah, maka Kanjeng Rasul menembus 70.000 alam cahaya itu cuma sebentar Bu. Makanya di ayatnya lailan, bahwa tanwin didapat lailan ini tanwin litaklil, menunjukkan makna yang sangat sebentar. 70.000 alam cahaya min qobi qausaini lam tudrak walam turom. Dan ketika Kanjeng Rasul ingin menuju yaitu qobi qausain itu dua ujung dua ujung panah. Ketika anak panahnya ditarik, maka dua ujung panah ini akan berdekat. Jadi min qobi qausain ini adalah ungkapan yang sangat begitu berdekat.
Kalau boleh dibicarakan ketika sudah sampai situ, Kanjeng Rasul berdialog kekasih dan sang kekasihnya. Ketika sudah sampai situ, barulah hasilnya, yaitu Kanjeng Rasul mendapatkan oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini sangat-sangat dahsyat. Bahkan kata Kanjeng Rasul ditegaskan, Bu, awalu ma yuhasabu bihil abda yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah seorang hamba, yaitu sholatnya. Wa in kubilat wasairu amali, jikalau sholat kita diterima maka diterima pula seluruh amalan kita. Wa in rudat wasairu amali, ketika sholat kita ditolak maka ditolak pula seluruh amal kita, Bu. Makanya sholat mah jangan ditinggal, Bu, karena sholat ini adalah jalan yang sangat efektif untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita, Bu, Allah mau bakar ridho, kalau kita belum ridho apapun yang ditetapkan oleh Allah. Contoh ketika Allah menyuruh kita, mewajibkan kepada kita hambanya itu sholat 5 waktu, kita belum ridho apapun yang diberikan hukum oleh Allah, maka Allah mau ridho kepada kita, Bu. Maka ketika kita sholat menjalankan hukum yang Allah berikan, kita menerimanya dengan tenang, dengan bahagia, maka kita termasuk ciri orang yang ridho kepada Allah. Ketika Allah ridho kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita yaitu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantakan sholat mantong ditinggal ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ku sebab acara Isra Mi'raj ini, yang tadinya embung ibadah teh atuh jadi rajin, yang tadinya embung jamaah atuh jadi mau jamaah, yang tadi embung mau ngaji atuh jadi mau ngaji. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil intisari dari acara ini. Mungkin segitu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari diri pribadi saya. Kalau ada kata-kata yang benar itu hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin segitu saja dari saya, lelaki sehalus sutra serambut sentuhan alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.